Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib, Masjid Nurul Ikhlas, rahimakumullah. Kultum pada malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang al-muslimul kamil, yakni seorang muslim yang sempurna. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Seorang muslim yang sempurna adalah orang yang saudara muslimnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Ada 3 poin di sini. Pertama adalah al-muslimu. Ada kata imbuhan al. Berarti menunjukkan definitif. Yakni kalau dalam bahasa Nahwi itu adalah makrifat tertentu. Jadi orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang saudaranya selamat dari lisannya. Ini menarik, oleh para ulama diberikan penjelasan kenapa bahaya lisan itu didahulukan daripada tangan. Karena di sini diberikan penjelasan, lisan itu kuddima lisan alal yad, didahulukan bahaya lisan, kemudian mengakhirkan tangan karena bahaya atau gangguan lisan itu lebih banyak terjadi daripada bahayanya tangan. Betapa sekarang di medsos orang saling melaporkan gara-gara konten yang sembrono. Enggak bikin podcast sendiri, ngomentari kasus A, kasus B, dan lain sebagainya. Padahal yang bersangkutan itu enggak ada kaitannya dengan kasus yang terjadi. Ya Mas Toto ya. Akhirnya saling melapor. Ini contoh aja. Nah, itu kemarin mantan wakil presiden kita itu Jenderal Pak Tri Sutrisno itu dikomentari, nggak tahu saya komentari. Kok berani-beraninya komentari jenderal, dituntut lapor balik sekarang. Padahal itu berarti bahaya lisan itu lebih banyak terjadi dan lebih hebat daripada tangan. Kemudian berkenaan dengan bahaya lisan, kata Imam Ghazali, orang yang mampu, ini mengutip hadis Rasulullah tentunya, siapa yang mampu menjaga lisannya, tentunya kata Rasulullah, aku akan menjamin untuknya surga. Ada 2, yakni menjaga lisan dan barang di antara maksudnya kemaluan. Siapa yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya, maka aku jamin untuknya surga. Itu hadisnya demikian. Kemudian kata Imam Ghazali, filosofinya, anggota badan kita, ini anggota badan nih, termasuk panca indera, jangkauannya kalau mata hanya sebatas mata memandang, telinga apa yang didengar. Kemudian tapi lisan, orang yang nggak ada di tempat kita bisa kita hadirkan, Pak Toto, ya kan? Bisa kita hadirkan. Nggak ada orangnya aja kita bahas. Nggak ada orangnya kita, sampai orang yang udah mati itu bisa dihadirkan di sini. Itulah kehebatan lisan. Kalau kita mempergunakan lisan untuk yang baik, tentunya dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku adalah sesuai persangkaan hambaku idza dzakaroni. Ketika dia berzikir kepadaku. Jadi ketika kita berzikir tidak harus di masjid, akan tetapi ketika kita keluar banyak berzikir, menyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tentunya itu pahalanya sangat besar. Tapi ketika kita nggak mampu mempergunakan menjaga lisan, bahaya. Di sini saya mengutip beberapa ulama yang menyampaikan bahaya lisan itu dengan ungkapan syair. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jagalah lisanmu. Di antaranya adalah terplesetnya lisan itu membuat kepala seseorang hilang. Terplesetnya lisan membuat kepala orang hilang. Fa'athratuhu fil qawli tadhhabu ra'sah. Terplesetnya lisan dalam ucapan bisa menghilangkan kepala. Wa athratuhu birrijli tabara ala mahli. Akan tetapi terplesetnya kaki itu akan bisa sembuh dengan sedikit demi sedikit. Tapi kalau ini apalagi perempuan yang baperan Mas Toto, Masya Allah, nggak bisa itu. Jadi kalau Pak Tosim beradu argumen dengan perempuan, mending ngalah, menang juga kita nggak hebat, tinggalin aja. Karena mereka itu kalau sudah kadung ngomel nggak pakai ini, pokoknya udah tinggalin aja, berbahaya. Ya Pak Isan ya, tinggalin kalau berdebat dengan
perempuan. Sama yang lain aja ditinggal, apalagi sama perempuan. Bah, diemin aja, diem tinggal. Karena bahaya nanti kalau dilayani. Karena bentuknya setan itu macam-macam. Di dalam surah An-Nas itu min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata ada bentuk setan yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk nggak terlihat. Yang terlihat manusia itu penghuni neraka kebanyakan siapa? Nah, itu jangan dilawan pokoknya. Daripada kita nanti terjerumus ikut ke neraka, mending diam. Ini tentang bahaya lisan. Mudah-mudahan kita mampu menjaga lisan kita, memperbanyak digunakan untuk berzikir. Salah satunya mari kita isi malam Jumat dengan membaca surah Al-Kahfi yang akan dipimpin oleh Ustadz Yuda Nur Zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.